Shalom God Lovers, janganlah hendak kita khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah semua hal di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom God Lover, kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan melanjutkan tema pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1-6, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran
Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara-saudara, hari ini kita masih melanjutkan tema kita, yaitu pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Abraham dipanggil, dia meninggalkan tempatnya, dia pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Dia tidak tahu tempat itu di mana, bagaimana jalan ke sana. Kemudian kita belajar bahwa Ur Kasdim itu adalah di Turki. Dan Abraham dia berjalan sampai ke Israel. Nggak tahu naik apa itu. Zaman itu belum ada pesawat. Kapal laut pun belum ada. Saya sulit mengerti. Tapi seperti moto saya itu, Lord, I don't understand, but I trust you. Dan ketika Abraham makin hari, tadi dikatakan dia mulai berumur 75 tahun. Saya menjalani 73 tahun. Masih kelihatan muda ya. Abraham sudah 75 tahun, dia harus berjalan ke tempat dia tidak tahu. Pakai kendaraan apa dia tidak mengerti. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang menuntun. Tuhan tidak pernah salah menuntun jalan hidupnya. Dan akhirnya umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting ialah ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan dapat melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan apa yang terjadi? Ishak lahir dan Tuhan berdialog dengan Abraham. Bawalah anak itu, persembahkan untuk kemuliaanku. Saudara-saudara sekalian, kita belajar pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Abraham taat. Saya ketika membaca, merenungkan bagian ini, saya berpikir kalau ini datang ke saya bilang, Tuhan sorry ya, gak mau. Tapi Abraham tetap taat untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dia siap mempersiapkan mezbah. Ishak sudah ditaruh di atas mezbah persembahan untuk dipersembahkan. Dan Tuhan katakan jangan. Dan Abraham melihat ke belakang. Ada domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau lihat dari Abraham ialah ketaatannya. Ketaatan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang didapat di hari tua. Pentingnya percaya. Pentingnya taat. Puji Tuhan bahwa kemudian ini menjadi berkat besar. Bagaimana iman Abraham, dia menjadi bapa segala orang beriman. Dan apa yang dilakukannya tetap menjadi berkat. Bahwa bagaimanapun kehidupan kita, kalau Tuhan minta sesuatu, kita harus memberikan. Karena semua berasal dari Tuhan. Ketika kita lahir ke bumi, kita tidak membawa apa-apa. Tuhan yang menyediakan. Jadi tiap-tiap kali kita belajar mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Dan belajar untuk taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Disuruh pergi dari negerinya, dia pergi. Kemana? Tempatnya tidak tahu. Tapi Tuhan yang memerintahkan itu, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyediakan hari depan yang penuh harapan. Saya ingat tanggal 21 Januari tahun 73, saya serahkan hidup dan mau melayani Tuhan. Saya tidak ngerti apa itu Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Tapi saya berani berbicara dengan direkturnya. Dan katakan, Yong, boleh melayani 24 jam di LPMI
tapi tidak digaji. Puji Tuhan, sudah lebih dari 51 tahun tidak digaji, tapi senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu kesaksian hidup yang luar biasa, kesaksian yang dahsyat, yang sampai hari ini tetap saya menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan. Jadi yang penting, Ibu Bapak Saudara sekalian, para pemirsa, pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Taat berjalan. Tuhan Yesus taat melewati Via Dolorosa. Taat digantung di atas kayu salib, dihina. Taat sampai mati di kayu salib. Kematian terkutuk. Tapi itu semua ternyata Tuhan kembalikan. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Dan itu menunjukkan betapa berharganya ketaatan. Mari kita belajar percaya. Mari kita belajar taat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Walaupun banyak hal kami tidak mengerti, tapi kami tetap belajar taat. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Percaya bahwa Tuhan akan beserta, menyertai sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Kami taruh hidup ini hanya dalam tangan Tuhan. Tuhan membimbing kami melewati dunia yang makin tidak menentu. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati kami sekalian. Berkati para pemirsa dimanapun dia berada. Berkati supaya benar-benar hidup kami tetap menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua yang memerlukan pertolongan Tuhan. Bangsa dan negara kami. Gereja-gereja Tuhan. Setiap orang, pribadi, keluarga, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.